Oke, teman-teman, ya balik lagi di YouTube saya di Genio Edi ya di hari Selasa ya, tanggal 23 April 2024 ya. Nah, hari ini ya Bapak Ibu kita akan bahas pergerakan indeks kita hari ini seperti apa dan saya juga memberikan menu beli sore atau buy close ya. Menu buy close di grup umum saya di Telegram pemahaman saham yang mau join ada di link deskripsi ya. Di setiap video saya ada link untuk Telegramnya. Teman-teman bisa masuk ya. Nama grup Telegram saya Pemahaman Saham. Oke, sebelum itu ya teman-teman. Sebelum itu kita bahas dulu indeks kita. Ya, secara overall memang gerakan indeks kita masih dalam posisi yang belum oke alias downtrend ya. Untuk saat ini masih downtrend. Dari 2 minggu ke belakang ini posisinya memang sudah turun downtrend. Dengan support saat ini 7.100 ya. Kalau dia masih bertahan masih ada potensi untuk coba sideways dulu lah. Tapi kalau jebol 7.100 kemungkinan dia akan turun sampai ke 7.000 sampai 6.800. Ya, kalau 7.100-nya jebol saat closing market. Dengan resisten saat ini 7.200 sampai 7.260 itu resisten yang cukup kuat untuk indeks kita. Nah, kalau dia mampu break di atas 7.260, nah itu dia potensi untuk rebound lagi ke atas. Kalau dia mampu break. Tapi kalau nggak bisa mampu break, cenderung dia bisa kepentok ke bawah untuk IHSG kita. Posisinya belum oke untuk saat ini. Oke, kita main dulu ke Telegram saya di pemahaman saham, teman-teman. Nah, hari ini saya memberikan MHKI 332 maksimal beli 336 ya. 332 nggak mungkin nggak dapat barang setahu saya. 334 dapat ya. Karena maksimal beli 336. 334 masih dapat barang ya. Nah, beli di closing juga nggak masalah karena closingnya di sekitaran 336 kalau tidak salah ya. Lalu untuk rekom hari ini ya. Nah, kita kan kemarin sempat beli tuh saham Meja ya. Di grup Rekom itu kita buy di 177 179. SL-nya di 173. Nah, hari ini saya infokan Meja gagal ya. Ya berarti di stop loss. Artinya kita mengalami kerugian di saham Meja sekitar 3%-an. Lalu itu jam 9 lewat ya. Nah, jam 10.24 saya infokan buy MAPA di 965. Di sesi satu dia nggak jalan, sempat dibawa turun juga. Ya, mapanya sempat dibawa di 960. Kalau tidak salah sampai ke 955. Kalau tidak salah 960 itu juga masih dapat barang karena tidak jalan mapanya. Saya infokan, semoga bisa keganti di CL saham Meja. Artinya semoga mapa ini naik menutupi kerugian di saham Meja, ya. Dan puji Tuhan sahamnya naik kurang lebih 3%-an juga sama seperti cut loss kita di Meja, ya, minus 3%-an. Nah, itulah grup rekomendasi teman-teman. Ya, kami berikan arahannya. Yang jelas, terukur, dan bukan rekomendasi saham gerombolan yang membuat member itu pusing sendiri. Apa itu saham gerombolan? Gerombolan, artinya misalnya saya berikan nih saham, saya berikan langsung 3 saham, 5 saham. Itu kan teman-teman yang ikut member saya, itu pasti pusing tuh. Ya, teman-teman pasti pilih-pilih. Nah, itu yang membuat pusing. Kalau di saya, di grup rekom saya berikannya tuh satu-satu. Nah, contohnya seperti meja. Meja gagal. Ya udah, kita cut loss. Kita beli lagi satu saham pengganti. Ya, kita berharap mapa ini bisa gantikan kerugian meja dan puji Tuhan keganti. Ya, semoga bisa lebih ya untuk saham mapanya naiknya. Karena sekarang posisinya sekitar 3%-an cuannya ya untuk saham mapa. Ya, seperti itu kalau grup rekomendasi. Jadi bukan rekom yang saya langsung berikan jebret 5 saham, 7 saham. Ya, teman-teman pilih-pilih itu kan menurut saya nggak fair juga. Ya. Jadi teman-teman juga pusing nanti manage portofolionya. Kalau teman-teman misalnya 5 saham saya berikan langsung. Ya, teman-teman pusing belinya. Ya, bisa saja nanti ada saham yang rugi malah teman-teman yang beli. Nah, kalau ini kan kita beli di saham yang sama, ya kalaupun rugi ya udah, rugi kita beli lagi penggantinya. Seperti itu. Dan puji Tuhan, Gurindad Rekom saya di ODT itu sekitar 90% lah, ya. Secara historis selama saya buka hampir 3 tahun ya. Oke, kita balik lagi ke chat, kita bahas menu buy close hari ini yang saya berikan di grup Rekom maupun di grup umum MHKI.
Closing 336 teman-teman. Closing 336 ya. Jadi teman-teman beli di closing juga nggak masalah karena closingnya 336. Ya, potensi naik kalau saya lihat ya cukup menarik sih ya untuk MHKI-nya mungkin ya semoga bisa naik ke 3 ya resistnya sekitar 350 sampai 380 lah. Itu resisten dia untuk MHKI. Ya semoga bisa naik ya cuan secukupnya saja teman-teman. Kalaupun mau dikawal dikawal di modal untuk saat ini stop lossnya di 320 untuk MHKI-nya ya. Semoga besok cuan ya teman-teman. Amin. Lanjut kita bahas saham selanjutnya yaitu Bumi. Bumi menurut saya oke, cuma dia langsung arah. Sempat naik arah, habis itu dibawa turun sedikit ya. Kalau dibilang masih bisa naik, masih bisa selama bertahan di atas 100. Ya, kalau dia masih bertahan di atas 100, oke banget. Maksimal di 96 lah, tidak boleh jebol. Ya, kalau dia bertahan di sana, kemungkinan masih bisa naik tes lagi 108, 112-nya. Ya, 112 itu resisten cukup kuat untuk Bumi. Kalau bisa break, bisa naik sampai ke 116, 120, tapi kalau nggak bisa break, cenderung dibawa turun dulu. Ya, posisi saat ini kalau dia bertahan di atas 100, oke, sampai 96. Ya, kalau teman-teman ada barang ya teman-teman kawal saja di 100-nya sampai 96. Karena kalau dia turun bisa turun agak dalam sampai 90. Kalau jebol 96-nya ya untuk Bumi. Kalau bilang uptrend ya sudah uptrend, malah sekarang dia ngebit ke atas tinggi banget. Jadi teknikalnya mengatakan ini sudah ketinggian sebenarnya. Tapi mungkin masih bisa naik, mungkin bisa ya. Lanjut ke Piva. Piva lagi kurang oke ya, teman-teman. Ya, ini downtrend banget ya. Ya, ini jelek atau ini apa nih? Dia terjadi pasti ada terjadi apa atau bagi dividen kah atau apakah saya belum melihat ya tapi kemungkinan ini mungkin ada sedikit karena turunnya juga langsung ambles gitu ya untuk Bivanya kemarin ya saat ini kalau saya lihat kemungkinan ya kemungkinan secara teknikal tidak terlalu oke ya Bivanya ya secara teknikal tidak terlalu oke untuk saat ini 170 165 itu support resisten ada di maksimal di saat ini Bivanya ya 180 lah, 180, 196 lah. Itu resisten ya, 180, 186 maksimal di sana dulu lah ya. Tidak terlalu oke sih. Saya jarang beli saham-saham yang farmasi-farmasi ini kok nggak salah ini kan farmasi nih ya. Untuk Viva saya hampir lama nggak trading saham farmasi setelah COVID ya. Saya hampir tidak jarang ya, jarang. Mungkin ada sekali dua kali saja. Dan itu pun tidak di hold ya kalaupun memang tidak cuan ya lepas kalau cuan ya jual nggak pernah saya swing swing begitu nggak pernah sih untuk saham farmasi lanjut ke Aces kita coba lihat Aces ya ACES oke masih uptrend selama dia bertahan 950 masih oke apalagi bertahan di atas 60 masih oke resisten terkuatnya pasti di 1000 ya pasti di 1000 kalau dia naik mungkin dia akan coba naik ke 1000-nya. Kalau nggak bisa break, cenderung bisa turun. Kalau bisa break, mungkin lanjut naik. Nah, titik pentingnya di 1000 untuk ACES. Lanjut kita coba lihat PTPP, konstruksi ya. Kita lihat konstruksi. Masih sideways saja di bawah. Belum belum terlalu oke ya. Belum terlalu menarik ya. Dia lagi buat base saja di bawah. Intinya kalau untuk ACS, PTPP, 420 itu support dia. Resisten saat ini ada di 450, 460. Maksimal di sana dulu ya untuk PTPP. Kalau dia mampu break di 460-nya mungkin bisa lanjut naik, tapi kalau nggak bisa break mungkin sideways atau ya sideways dulu dengan titik support ada di 420. Belum terlalu oke saat ini cenderung masih di bawah. Posisinya masih di bawah atau sideways di area bawah. Alias masih downtrend untuk PTPP-nya. Lanjut kita coba lihat batu bara ya saham batu bara. Kita coba lihat PTBA. PTBA masih cenderung masih oke lah ya saat ini masih di atas sih masih sideways di atas dengan titik support
Kalau dia bertahan, intinya tidak boleh jebol lebih dari 3.000 lah. Ya, intinya tidak boleh jebol dari 3.000. Support di 3.000-nya, resisten ada di saat ini 3.100 sampai 3.160. Resisten kuat di 3.160 untuk PTBA. Wajar turun karena memang sudah agak naik tinggi, mungkin ada koreksinya. Tapi kalau dia masih bertahan di atas 3.000 bisa lanjut naik untuk PTBA-nya. Tapi kalau jebol cenderung bisa turun dulu ke 2.900, 2.800. Lanjut ke BBRI, terakhir ya BBRI. BBRI juga masih sideways di bawah ya, masih sideways di bawah. Saat ini titik pentingnya di 5.200 ya, selama masih kuat masih ada potensi rebound sementara, mungkin rebound sementara sampai ke 5.600. Ya, kalau dia mampu bertahan di atas 5.200. Tapi kalau 5.200-nya saat closing jebol, kemungkinan bisa turun lagi di bawah 5.000. Kemungkinan ya. Saat ini resisten terkuatnya ya di 5.500 sampai 5.600 ya. Di sana dulu. Posisinya belum, masih downtrend ya untuk BBRI-nya. Oke, mungkin sekian dulu video kali ini teman-teman. Semoga bermanfaat, semoga kita selalu diberkati. Apapun yang kita kerjakan diberkati Tuhan. Jaga kesehatannya, jangan lupa bersyukur. Terima kasih, salam cuan.